Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan Maret ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa kita. Sebentar kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman Yahweh terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26, nanti dilompat ayat 31 sampai 30 sampai 31 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai daripada mereka? Ayat 30. Namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa, bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu janganlah kamu khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Ayat 33, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Ada 3 kebutuhan manusia yang seringkali membuat manusia selalu khawatir, bimbang, takut, cemas, yaitu kebutuhan makan, minum, pakaian. Pakaian itu bisa pakaian seperti ini, bisa juga tempat tinggal atau rumah atau mobil, motor, dan segala macam. Saudaraku, keadaan dunia makin hari bukan makin baik, tetapi makin rusak, makin jahat. Tapi janji daripada Tuhan Yesus tadi, jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, sebab Bapamu di surga mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua itu. Karena itu cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Kesempatan ini saya berikan temanya, jangan khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir. Saudaraku, apa penyebab orang khawatir? Pertama-tama, orang itu belum mengenal Yahweh dengan benar. Ingat baik-baik ya. Kenapa orang bisa khawatir? Karena belum mengenal Yahweh dengan benar. Yang kedua, karena orang itu fokusnya hanya kepada masalah atau keadaan atau kebutuhan yang sedang mendesak di dalam hidupnya. Yang ketiga, penyebab orang khawatir hanya melihat kemampuannya sendiri, dia tidak melihat kemampuan Yahweh itu. Itu terjadi pada saat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 11 sampai 15, dilompat ayat 18 sampai 22, bagaimana Yahweh katakan kepada Musa, jangan khawatir. Besok bangsa ini akan makan daging dan akan makan roti. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tapi berbulan-bulan. Kita ingat di padang gurun mereka tiap hari makan roti atau makan mana dan juga makan daging. Musa berkata,
Dari mana daging sebanyak itu, roti sebanyak itu, sementara bangsa ini bangsa yang besar? Yahweh katakan, jangan takut Musa, besok kamu lihat. Jadi kita perhatikan di sini kenapa Musa khawatir. Dia belum mengenal kemampuan Yahweh itu dengan benar. Dia fokusnya hanya kepada kebutuhan makan, yaitu daging dan roti. Yang ketiga, Musa hanya melihat kemampuan dirinya. Dia berpikir, bangsa yang besar gimana aku bisa kasih makan? Jelas tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau zaman sekarang ini fokusmu hanya kepada keadaanmu, masalahmu, atau keadaan dunia ini, dan engkau lihat kemampuan ekonomimu, dan engkau berpikir bagaimana besok bisa apa tidak, itu sama dengan engkau belum mengenal Yahweh dengan benar. Pada kesempatan ini, saya perlu jelaskan siapa Yahweh itu supaya engkau jangan khawatir. Pertama-tama, Yahweh itu adalah dia namanya Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot itu artinya dia pencipta segalanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 49. Yahweh itu Sebaot artinya dia pencipta segalanya. Kalau alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, masakan kebutuhanmu tidak bisa dicukupkan. Maka yang kau harus mengenal siapa Yahweh itu. Yang kedua, siapa Yahweh itu? Yahweh itu adalah namanya El Roi. El Roi itu artinya Yahweh pemerhatiku. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 10 sampai dengan 13. Kalaupun orang tidak memperhatikanmu, temanmu, atasanmu, atau familimu, kau harus yakin ada Bapa, yaitu Yahweh kita itu El Roi. Dia pemerhatimu setiap saat, setiap waktu, dimanapun engkau berada. Yang ketiga, siapa Yahweh itu? Yahweh itu adalah El Olam, artinya Yahweh yang kekal. Dulu, sekarang, sampai selamanya, dia adalah kekal. Kejadian pasal 21 ayat 32 sampai 33. Nah, kalau dia yang kekal, usia manusia ada batasnya, kekuatannya ada batasnya. Tapi ingat, Yahweh itu kekal, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya dia yang tidak pernah berubah. Maka jangan khawatir. Hari yang lalu saja dijagai, sekarang pun dijagai, masa yang akan datang pun dia jagai, bahkan surga disiapkan bagi kita, karena dia Yahweh yang kekal. Yang berikutnya, siapa Yahweh itu? Yahweh itu disebut Yahweh Jireh, artinya Yahweh yang melihat, Yahweh yang menyediakan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 13 sampai 14. Yang seharusnya Ishak dipersembahkan, tapi Abraham berkata, nanti Yahweh akan menyediakan domba untuk korban baginya. Dan apa yang Abraham katakan itu betul-betul Yahweh menyediakan. Padahal di atas gunung tidak mungkin ada domba. Tapi Yahweh bisa menyediakan. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, situasi dunia yang tidak menentu, percayalah kau punya Yahweh Jireh. Yahweh melihat keadaanmu. Yahweh menyediakan apa yang kau perlukan. Maka jangan khawatir. Sebab kau punya Bapa di surga yang selalu melihat keadaanmu, menyediakan apa yang kau perlukan. Tapi minta dong, cari dia, bersekutu dengan dia, baca firman-Nya, pegang firman-Nya, jangan ragu kepada dia. Yang berikutnya, siapa Yahweh itu? Yahweh itu adalah Yahweh Salom, artinya Yahweh sumber damai sejahtera, sumber keselamatanku. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23 sampai 24. Kalau dia sumber damai sejahtera kita,
tentunya kita nggak khawatir karena ada kepastian. Orang yang punya iman yang teguh, punya kepastian, nggak mungkin khawatir. Iman yang teguh membunuh kekhawatiran. Supaya imanmu teguh, dengarkan firman Yahweh, pegang firman Yahweh. Karena tadi Yahweh itu Shalom, sumber damai sejahtera kita. Kalau engkau lihat keadaan dunia, makin hari makin khawatir engkau. Tapi harusnya jika engkau lihat Yahweh itu, Dia adalah keselamatanku, Dia adalah sumber damai sejahteraku. Yang berikutnya saudaraku, Yahweh itu disebut El Elyon. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 18-21, artinya Yahweh yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi Yahweh itu. Kebesaran kuasanya, kemahakuasaannya, sebab Dia adalah Yahweh yang esa, yang maha tinggi. Ya, apa arti maha tinggi? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Yahweh yang esa. Tidak bisa dijangkau dengan ukuran manusia. Sebab apa? Di surga Dia ada, di bumi Dia ada, di mana Dia ada, karena Dia Yahweh yang maha tinggi. Jadi dia tadi Yahweh yang El Elyon tadi, Kejadian pasal 14 ayat 18-20. Jadi peganglah itu. Kalau engkau punya Yahweh El Elyon, Yahweh yang maha tinggi, Dia menolongmu setiap saat dimanapun engkau berada, sebab Dia adalah Immanuel bagimu. Maka jangan khawatir. Yang ketujuh adalah Yahweh Nisi. Artinya Yahweh panjiku, Yahweh yang membentengi hidupku. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15-16 ya, dikatakan Yahweh panjiku. Artinya Dia yang membentengi seluruh hidup kita, saat masuk, saat keluar, di kota, di ladang, dimanapun kita berada. Dia selalu panji-panji kita, membentengi hidup kita, menaungi kita, menopang kita. Lah kalau kita ditopang sama Dia, dibentengi kita, dilindungi kita, kenapa khawatir? Kalau surga saja disiapkan, makan, minum, dan pakaianmu, itu hal kecil. Dosamu saja dihapuskan melalui tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Dia korbankan tubuh dan darahnya. Masa untuk kebutuhanmu sehari-hari Dia tidak sediakan? Maka engkau harus kenal Yahweh itu. Engkau harus tahu bahwa Dia adalah Yahweh tadi, Dia adalah Yahweh Sebaut, Dia Yahweh El Roi, Yahweh Eloam, Yahweh Jireh, Yahweh Shalom, Yahweh El Elyon, Yahweh Nisi. Pegang itu baik-baik, maka hatimu tenang, damai, pasti ada damai sejahtera. Segala kekhawatiran disingkirkan dari hati dan pikiranmu, dan engkau tenang. Orang yang tenang, orang yang tidak khawatir, pasti hatinya juga damai, tubuhnya juga sehat. Maka berkat Yahweh juga berlimpah dalam hidupnya, sekarang sampai selamanya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Ingat, kau punya Bapa di surga yang mengerti kebutuhanmu, maka cari Dia, bersekutu Dia, kenal Dia dengan benar, andalkan Dia, bersandar kepada Dia, Dia pasti pelihara hidupmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur karena Engkau Bapa kami, Engkau penjaga kami, Engkau keselamatan kami, Engkau panji kami, Engkau Yahweh yang Shalom, sumber damai sejahtera kami, bahkan Engkau keselamatan kami. Sungguh sempurna kasih-Mu bagi kami Bapa. Kami bangga, kami beruntung punya Tuhan Yesus HaMasiah, punya Yahweh Elohim. Berkati setiap anak-anak-Mu, biar firman yang sudah dengarkan ini menjadi kuat, meneguhkan iman mereka, dan mereka tidak khawatir lagi menghadapi hari esok, sebab Engkau yang berjaga-jaga, menopang
melindungi, membentengi hidup setiap pribadi anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak hatinya tenang, baik ibu-ibu juga tidak khawatir, baik pemuda, remaja, anak-anak, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Bapa kami yang kekal yang tidak pernah berubah. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan Bapa, juga seluruh hamba-hamba-Mu pakai semua. Berkati bangsa dan negara kami ini supaya tetap tenang dan damai. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.